Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membicarakan tentang pemeriksaan kapasitas difusi. Pernafasan atau respirasi adalah peristiwa masuknya oksigen dari luar ke dalam paru. Itu disebut sebagai ventilasi. Kemudian, oksigen berpindah dari alveol atau paru ke dalam pembuluh darah. Peristiwanya adalah difusi. Selanjutnya, oksigen yang ada di dalam pembuluh darah diedarkan ke tubuh. Itu adalah perfusi. Jadi, respirasi itu ada 3 tahap. Ventilasi, difusi, dan perfusi. Apa itu difusi? Difusi adalah perpindahan zat dari konsentrasi tinggi atau tekanan tinggi ke konsentrasi rendah atau tekanan rendah melalui selaput semi-permeabel. Di paru, yang berdifusi adalah oksigen dari alveol masuk ke dalam pembuluh darah. Sebaliknya, CO2 juga berdifusi dari pembuluh darah ke dalam alveol. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi oksigen dari alveol ke dalam pembuluh darah atau arteri pulmoner. Yang pertama adalah perbedaan tekanan oksigen antara alveol dan arteri pulmoner. Yang kedua, luas permukaan untuk berdifusi. Dalam hal ini, luas permukaan paru tempat terjadinya difusi. Dan yang ketiga, ketebalan membran difusi. Membran difusi di paru ada beberapa lapisan. Yang pertama adalah dinding alveol. Yang kedua, ruang interstisial. Yang ketiga, endotel kapiler. Yang keempat, plasma darah. Dan yang terakhir adalah dinding eritrosit. Ketebalan membran ini mempengaruhi kecepatan difusi. Ada beberapa teknik pemeriksaan kapasitas difusi. Yang pertama adalah teknik pernafasan stabil atau steady state method. Yang kedua, teknik pernafasan tunggal atau single breath method. Dan yang ketiga, pernafasan berulang atau rebreathing method. Untuk melakukan pemeriksaan kapasitas difusi, kita harus menyiapkan 3 hal. Yang pertama, alatnya untuk pemeriksaan difusi. Yang kedua, teknisinya yang akan melakukan difusi. Dan yang ketiga, subjek yang akan kita periksa kapasitas difusinya. Untuk alat, harus dikalibrasi agar pemeriksaannya menjadi akurat. Teknisi tentu saja harus terlatih, mengerti tujuan pemeriksaan, dan bisa membaca atau menilai hasil pemeriksaan. Sedangkan untuk subjek ada beberapa persyaratan. Yang pertama, subjeknya tentu harus mengerti buat apa pemeriksaan ini dilakukan. Yang kedua, subjek tidak boleh merokok atau melakukan kegiatan olahraga minimal 2 jam sebelum pemeriksaan kapasitas difusi. Dari ketiga pemeriksaan tersebut, pemeriksaan yang paling sering dilakukan dan juga direkomendasikan baik oleh ATS, American Thoracic Society atau Perkumpulan Dokter Paru Amerika, dan IRS, European Respirology Society atau Perkumpulan Dokter Paru Eropa adalah pemeriksaan single breath method atau pemeriksaan nafas tunggal. Bagaimana caranya? Pertama, pasien disuruh bernafas tenang selama 3 kali, kemudian diminta mengeluarkan nafas maksimal ya, atau ekspresi maksimal. Nah, pada saat dia sudah ekspresi maksimal, kemudian alat dihubungkan dengan gas yang mengandung O2, N2, dan CO sebagai zat untuk mengetahui kecepatan difusi. Lalu,
pasien diminta menarik nafas dalam sampai maksimal dan ditahan kira-kira 10 detik. Setelah itu, kembali diminta mengeluarkan nafas. Dan udara yang dikeluarkan tadi ditampung dalam satu tabung. Dan pemeriksaan selesai. Ada beberapa keadaan atau kelainan yang bisa mempengaruhi kecepatan difusi, yaitu kelainan yang ada di membran difusi. Kelainan di dinding alveol bisa menyebabkan difusi menjadi terganggu atau berkurang kalau alveolnya menebal, misalkan pada fibrosis. Sedangkan kelainan pada ruang interstisial terjadi bila ruang interstisial berisi cairan, misalkan pada edema paru, atau pada penyakit-penyakit interstisial yang kita kenal sebagai penyakit interstisial atau interstitial lung disease. Semua penyakit di interstisial akan mengurangi kecepatan difusi. Dan pemeriksaan ini dianggap sangat sensitif. Ya. Jadi orang-orang dengan gangguan di interstisial, pada pemeriksaan spirometri belum terlihat kelainan, tapi dengan pemeriksaan kapasitas difusi kita sudah melihat ada kelainan. Selanjutnya, kapasitas difusi juga berkurang bila ada kelainan pada endotel kapiler, kalau endotelnya menebal. Misalkan pada vaskulitis, penyakit-penyakit yang menyebabkan endotel menebal, misalkan skleroderma, sistemik lupus eritematosus, dan lain-lain. Selanjutnya, kelainan di plasma. Apabila plasma mengental, ya, misalkan pada dehidrasi, maka kapasitas difusi juga mengalami gangguan atau berkurang. Karena oksigen susah untuk melewati plasma yang lebih kental. Sebaliknya, bila plasma terlalu encer atau hemodilusi, misalkan pada orang yang minum terlalu banyak atau infus cairan terlalu banyak, kapasitas difusi juga berkurang. Kenapa? Karena jarak yang ditempuh oleh oksigen lebih jauh untuk bisa mencapai eritrosit. Jadi, baik pada keadaan hemokonsentrasi, pengentalan plasma, maupun hemodilusi, pengenceran plasma, kedua-duanya akan menyebabkan kapasitas difusi berkurang. Terakhir, kelainan di dinding eritrosit. Misalkan pada penyakit anemia sel sabit, thalassemia, itu juga akan mengurangi kapasitas difusi. Selain kelainan pada membran difusi, kapasitas difusi juga bisa mengalami gangguan atau pengurangan, yaitu bila terjadi kelainan di paru apabila volume parunya berkurang, misalkan pada atelektasis atau paru mengalami pengurangan, misalkan diadakan operasi lobektomi, ya. Dan juga kapasitas difusi juga berkurang bila kadar hemoglobin berkurang. Karena kita tahu oksigen yang dari paru masuk ke dalam pembuluh darah nanti akan berkaitan dengan hemoglobin. Kalau hemoglobinnya berkurang, kapasitas difusi juga berkurang. Jadi, secara keseluruhan, kapasitas difusi akan mengalami gangguan. Satu, bila ada gangguan pada volume paru. Dua, bila ada gangguan atau penebalan di membran difusi, yaitu 5 jaringan yang tadi: dinding alveol, ruang interstisial, endotel kapiler, plasma, dan dinding eritrosit. Ketiga, bila kadar hemoglobinnya rendah, misalkan pada anemia. Baik, selanjutnya kita melihat prosedur pemeriksaan kapasitas difusi. Nah, jadi Mas Rian, kita akan melakukan pemeriksaan namanya kapasitas difusi untuk melihat berapa banyak oksigen yang berpindah dari saluran nafas ke dalam pembuluh darah. Nanti pemeriksaannya, nanti nafas biasa dulu berapa kali,
kemudian keluar nafas sampai habis, kemudian saya kasih aba-aba di hisap yang dalam dan ditahan kira-kira 10 detik dan kemudian dikeluarkan lagi. Tapi sebelum itu tadi tidak melakukan kegiatan olahraga, tidak juga merokok, kemudian makannya biasa ya, tidak biasa, banyak ya, tidak. Kemudian tidak pakai obat-obatan. Oke, baik. Jadi kita masukkan dulu datanya. Ya, jadi kita masukkan data meliputi identitas pasien, kemudian umur, tinggi badan, dan berat badan. Ya, jadi gasnya kita buka tadi, kemudian gas akan masuk ke dalam alat ini sampai dia selesai, baru kita bisa mulai pemeriksaan. Ya, sekarang masukkan ke dalam mulut corongnya. Nafas biasa sebanyak 3 kali. Ya, lagi. Oke, sekali lagi. Oke, sekarang keluar nafas sampai habis. Nafas sampai habis. Keluar terus sampai habis. Ya, hisap terus, hisap, tahan. Lagi tahan kira-kira 6-10 detik. Terus lagi. Ya, keluarin. Terus keluar sampai habis. Ya, selesai. Ya. Ini pemeriksaan hasil DLCO dengan cara nafas tunggal. Mula-mula pasien bernafas biasa sebanyak 3 kali. Kemudian dikeluarkan nafas maksimal, kemudian kita suruh hisap nafas sambil gasnya diaktifkan supaya gas terhirup, kemudian ditahan selama 10 detik, setelah selesai 10 detik baru dia mengeluarkan nafas sampai habis. Nanti otomatis mesin akan menghitung berapa banyak gas CO yang berpindah dari saluran nafas ke dalam pembuluh darah. Dengan demikian kita bisa mengetahui berapa besar kapasitas difusi dari subjek yang kita periksa.